Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irma Islamiati dari Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi. Di sini saya akan membahas materi mengenai sholat. Sholat menurut pengertian bahasa adalah doa. Ini terdapat dalam firman Allah surat At-Taubah ayat ke-103 yang artinya, "Dan doakanlah mereka karena doamu merupakan ketentraman bagi mereka." Sedangkan menurut istilah, sholat ini adalah suatu ibadah yang mengandung perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam. Nah, sholat ini diisyaratkan pada malam Isra Miraj. Hukumnya adalah fardu ain bagi setiap orang muslim yang mu'alaf yang ditetapkan dengan dalil Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Argumentasi ijma ialah bahwa kesepakatan umat semenjak dulu sampai sekarang menyatakan kewajiban sholat 5 waktu sehari semalam. Tidak ada satupun bantahan dari kaum muslimin terhadap kewajiban ini. Sholat-sholat yang lain pun tidak ada yang diwajibkan kecuali sholat yang dinazarkan. Jadi sholat merupakan salah satu rukun Islam yang menurut kesepakatan ulama, orang-orang yang mengingkari kewajibannya dipandang kafir atau murtad. Nah, selanjutnya ada hikmah sholat. Sholat ini adalah kewajiban umat Islam paling utama setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, sholat merupakan pembeda antara orang muslim dan non-muslim yang diisyaratkan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah yang sangat banyak dan mempunyai manfaat yang bersifat religius, serta mengandung unsur pendidikan terhadap individu dan masyarakat. Secara individual, sholat merupakan pendekatan diri kepada Allah, menguatkan jiwa dan keinginan, semata-mata mengagungkan Allah. Nah, di samping itu, sholat merupakan peristirahatan diri dan ketenangan jiwa sesudah melakukan kesibukan dalam menghadapi aktivitas di dunia. Nah, jika dipandang dari segi sosial kemasyarakatan, sholat merupakan pengakuan akidah setiap anggota masyarakat dan kekuatan jiwa mereka yang berimplikasi terhadap persatuan dan kesatuan umat. Nah, persatuan dan kesatuan ini menumbuhkan hubungan sosial yang harmonis dan kesamaan pemikiran dalam menghadapi segala problema kehidupan sosial kemasyarakatan. Selanjutnya ada waktu-waktu sholat. Yang pertama, waktu sholat subuh yang dimulai dari terbit fajar sampai terbitnya matahari. Yang kedua, waktu sholat zuhur, yaitu dimulai dari tergelincirnya matahari sampai bayang-bayang setiap benda yang sama panjangnya dengan benda tersebut. Yang ketiga, ada waktu asar, yaitu dimulainya dari keluarnya waktu zuhur, yaitu bila mana bayang-bayang melebihi panjang suatu benda sampai terbenam matahari. Nah, kebanyakan ulama berpendapat bahwa sholat asar di waktu menguningnya cahaya matahari sebelum terbenam hukumnya makruh. Dan yang keempat, waktu sholat maghrib adalah mulai dari terbenamnya matahari, yaitu hilangnya bundaran matahari secara sempurna sampai hilangnya syafaq atau sisa cahaya matahari di waktu senja. Dan yang terakhir ada waktu sholat isya adalah sehabis waktu sholat maghrib sampai terbit fajar shadiq dengan pengertian sejenak sebelum terbit. Nah, selanjutnya ada syarat wajib dan ada syarat sah sholat. Nah, syarat wajibnya yaitu beragama Islam, balik, dan berakal. Sedangkan syarat sah sholat yang pertama, mengetahui masuknya waktu, suci dari hadas kecil dan hadas besar, suci badan, menutup aurat, menghadap kiblat, serta niat. Terdapat rukun sholat. Yang pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, berdiri pada sholat fardu bagi yang sanggup. Yang ketiga, membaca Al-Quran bagi orang yang sanggup. Yang keempat, ruku. Yang kelima, sujud 2 kali pada setiap rakaat. Dan yang keenam, duduk terakhir sekedar membaca tasyahud. Nah, selanjutnya ada beberapa hal yang bisa membatalkan sholat. Yang pertama, berbicara. Yang kedua, makan dan minum. Yang ketiga, banyak bergerak. Yang keempat, membelakangi kiblat. Yang kelima, terbuka aurat. Yang keenam, datang hadas kecil atau besar. Yang ketujuh, terkena najis. Yang kedelapan, salah dalam membaca Al-Quran. Yang kesembilan, meninggalkan rukun atau syarat sholat. Dan yang kesepuluh, mendahului imam. Nah, selanjutnya ada pembagian sholat dari berbagai segi. Yang pertama ada dari segi hukumnya. Dari segi hukumnya itu ada sholat wajib dan ada sholat sunnah. Nah, sholat wajib ini seperti sholat 5 waktu, sholat Jumat, dan sholat jenazah. Kalau sholat sunnah itu ada di beberapa macam. Yang pertama adalah sholat sunnah muakkad, dan yang kedua sholat sunnah gairu muakkad. Jika dilihat dari segi cara pelaksanaannya, sholat juga ada dua. Yang pertama, sholat jamaah, dan yang kedua, sholat munfarid.
Selanjutnya, jika kita lihat dari segi waktu atau penyebab dilaksanakannya, ini ada beberapa macam sholat juga. Yang pertama, sholat Jumat. Sholat Jumat ini sholat yang wajib dilaksanakan pada hari Jumat. Yang kedua, ada sholat safar. Sholat safar ini sholat yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir. Nah, yang ketiga ada sholat 2 hari raya. Yang keempat adalah sholat khusyuk. Sholat ini yang dilakukan karena adanya gerhana matahari dan gerhana bulan. Yang selanjutnya adalah sholat istisqa, yaitu sholat yang dilakukan untuk meminta hujan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya ada sholat khauf, yaitu sholat yang dilakukan ketika menghadapi musuh dalam peperangan. Dan yang terakhir adalah sholat jenazah, yaitu sholat yang dilakukan pada orang yang meninggal dunia. Sekian materi sholat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.